Kita mau membahas materi yang terakhir. Sebelum UTS itu ada namanya apa itu? Eh, Transformasi Laplace. Benar. Kita mulai ya. Apakah ini apa? Share screen saya udah kelihatan? Sudah terlihat, Kak. Oke, oke, aman. Oke, di sini materinya mengenai transformasi Laplace. Nah, intinya untuk penyelesaian persamaan diferensial sama kayak yang kemarin. Tapi bedanya gini. Kemarin itu persamaannya Y aksen ditambah X Y aksen ditambah Y sama dengan misalkan 5. Nah, ini namanya persamaan yang apa? Homogen. Nah, misalkan gini, ada Y double aksen ditambah eksponensial pangkat Y. Nah, ini susah kalau kalian cari pakai apa namanya? Kemarin itu apa? Deret Frobenius. Kesusahan kita itu ada di sini nanti. Nah, lebih baiknya kita menggunakan namanya transformasi Laplace. Nah, intinya dalam transformasi Laplace itu yang pertama Y itu biasanya sebagai fungsi waktu T itu kita transformasikan dulu ke sebuah apa fungsi lagi tapi dalam bentuk S. Kemudian kita balikkan lagi Y sebagai fungsi T. Nah, intinya bolak-balik kayak gitu. Yang pertama Y sebagai T kita transformasikan ke fungsi S atau apa spasial ruang yang ini T itu waktu, kemudian kita balikkan lagi. Intinya di transformasi Laplace itu seperti itu. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, mungkin untuk persiapan, kalian bisa menghafalkan ini. Kalau nggak bisa menghafalkan, mungkin ditulis saja. Ini ada tabel-tabel. Ini namanya sifatnya. Ini Ft, ini L. L itu apa simbol dari transformasi Laplace. Berarti transformasi Laplace dari satu itu adalah 1/s. Ini mungkin kalau dihafal susah ya. Eh, yang pasti kalau kalian ada ujian atau kalian apa gunakan dalam fisika, penyelesaian fisika, kalian perlu cari tabel ini dulu. Dan pasti kalau di ujian itu pasti ada. Kemudian kalau E pangkat AT dengan A ini nilainya sembarang, itu bisa ditransformasikan menjadi 1/s min A. Ini ada banyak apa tabel yang bisa digunakan atau kita biasa sebut sebagai identitas, yaitu satu, ini dua, sampai biasanya di 14 ini. Nah, kemudian gini, kalau kita punya 1/s, berarti kalau ditransformasikan balik menjadi satu, berarti kebalikannya. Itu namanya inverse transformasi Laplace. Atau nulisnya gini, di mana ya? L min satu dari 1/s itu hasilnya gini, satu. Oke, selanjutnya mungkin yang perlu apa, dipahami, itu adalah bagian ini. Untuk persamaan diferensial. Oke, ini Y besar itu kita misalkan sebagai apa transformasi Laplace dari sebuah fungsi Y. Berarti ada Y besar ini sebagai fungsi S yang pasti. Kemudian nulisnya itu sebenarnya kayak gini ya. Tapi karena kesusahan kita bisa nulis L gini. Terus kemudian di sini Y ini sebagai fungsi T. Berarti ini bacanya fungsi Y besar itu sama dengan transformasi Laplace dari fungsi YT. Nah, kalau mau mencari YT, itu namanya ditransformasikan balik atau pangkat minus satu inverse dari YS. Nah, kemudian ada istilah ini Y0, Y kecil nol. Itu adalah Y ketika T sama dengan nol. Kemudian ada Y aksen nol. Itu adalah Y aksen atau turunan pertama ketika T sama dengan nol. Selanjutnya, definisi yang perlu digunakan itu ini. Ada dua ini. Transformasi dari turunan Y itu adalah SY besar dikurangi Y0.
Ini yang perlu diingat. Kemudian yang kedua, transformasi turunan kedua itu sama dengan S kuadrat Y besar dikurangi SY0 dikurangi Y0 aksen. Seperti itu. Kira-kira kalau menghafal dua ini bisa? Bisa. Oke, bisa. Kalau menghafal kok yang ini 1 sampai 14 ini bisa apa enggak? Nggak bisa, Kak. Mungkin nanti dikasih, pasti dikasih. Berarti yang mungkin nggak dikasih, yang ini, yang tadi. Ini. Dua persamaan ini yang kalian harus hafal. Intinya kan ini SY dikurangi Y0. Kemudian S kuadrat Y besar dikurangi SY0 min Y0 aksen. Oke, kita masuk ke contoh. Oke, kita latihan. Ini ada A, B, C, D. Kita kerjakan yang bagian A dulu. Oke, L itu ini maksudnya transformasi Laplace dari ini. Berarti kalau dituliskan L E pangkat min 5T plus T pangkat 5. Bentar, ini tadi tak record apa belum? Oh, sudah. Oke. Nah, di dalam transformasi Laplace itu kayak apa namanya? Penjumlahan itu bisa dikeluarkan, bisa dipisah satu-satu. Kalau kayak gini menjadi kayak gini seperti ini. L eksponensial pangkat min 5T ditambah sama transformasi Laplace dari T pangkat 5 gitu. Nah, kemudian gimana? Kita cari di tabel. E pangkat min 5T itu kalau ditransformasikan jadi apa? Ini. E pangkat min 5T berarti identik dengan yang mana? Yang ini. Identitas kedua. E pangkat AT kalau ditransformasikan menjadi 1/S min A. Berarti kalau di sini gimana? A-nya berapa? Min 5. Ya kan? A itu di sini min 5. Berarti kalau ditransformasikan jadinya 1/S min 5. Benar? Di sini kan E pangkat AT itu jadinya kalau ditransformasikan 1/S min A. Berarti kalau E pangkat min 5T ya 1/S min 5. Kemudian yang ini ditambah T pangkat 5. Gimana itu? Ini T pangkat N. Hasilnya N faktorial dibagi S pangkat N plus 1. Saya nggak hafal ini. Bentar. Oke, ini. T pangkat N jadinya N faktorial dibagi S pangkat N plus 1. Berarti N-nya itu 5. 5 faktorial dibagi dengan S pangkat 5 plus 1. Nah, kalau disederhanakan, ini 1/S plus 5 ditambah 5 faktorial berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2, 120. Benar? 5 kali 4, 20. Kali 3, 60. 60 kali 2, 120. Oke. S pangkat 6. Nah, ini jawabannya. Berarti transformasi Laplace dari E pangkat min 5T ditambah T pangkat 5 sama dengan 1/S plus 5 ditambah 120/S pangkat 6. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, karena diam saja saya lanjutkan. Oke, berikutnya. Yang nomor 2. Ini ada transformasi Laplace dari cos 3T eksponensial pangkat 2T. Nah, kalau kayak gini, kita langsung lihat aja di identitasnya. Yang mirip itu yang mana? Berarti ada eksponensial pangkat tertentu dikali cos. Kita cari di sini yang mirip. Berarti ada cos, terus kemudian dikali eksponensial. Yang ini. Eksponensial ini cos hiperbolik ya. Maaf. Yang ini. 9 ini. Oke, kita ambil di sini nomor 9. Oke, ini. Berarti kita kalau punya E pangkat AT cos BT itu kalau ditransformasikan menjadi S min A dibagi S min A kuadrat ditambah B kuadrat.
Berarti kalau di dalam soal ini, A-nya berapa? A-nya adalah ini, 2. Kemudian B-nya berapa? B-nya sama dengan 3. Jadi, transformasi Laplace dari cos 3T eksponensial pangkat 2T itu sama dengan S min A min 2 dibagi dengan S min 2 kuadrat ditambah B-nya berapa? 3 kuadrat. Atau kalau disederhanakan, S min 2 dibagi S kuadrat berapa? Min 2S tambah 2S min 4S plus 4 yang ini. S min 2 kuadrat itu gini. S min 2 dikali S min 2 itu pasti S kuadrat min 2S ditambah min 2S min 4S plus 4 gini. Selanjutnya plus 3 kuadrat plus 9. Nah, kalau disederhanakan lagi S min 2 dibagi dengan S kuadrat min 4S plus 9 tambah 4, 10 tambah 3, 13. Oke, gini. Mudah kira-kira? Masih mudah. Mungkin yang susah nanti, yang nomor C sama D ini. Oke, tak lanjut ya. Oke, saya lanjut. Kemudian yang C, ini namanya transformasi inverse, inverse dari transformasi Laplace. Ini L pangkat min 1. Berarti dari YS, ini mau dirubah ke Y kecil T. Intinya gitu, kalau inverse itu. Oke, caranya gimana? Oke, kita lihat yang C ini. Yang pertama, berarti kita tetap melihat tabel. Nah, ini kuncinya. Kuncinya itu di penyebutnya. Berarti cari penyebut yang identik dengan yang ada di tabel tadi. Ini ada S kuadrat min 25. Atau bisa juga disederhanakan menjadi S kuadrat min 5 kuadrat. Benar kan? Berarti cari yang identik dengan ini penyebutnya. Oke, kita lihat di tabel. Tabelnya mana? Oke, sekarang gini. Berarti dari sini menuju sini. Karena inverse. Oke, kita cari yang S kuadrat min 5 kuadrat yang mirip gimana? Ini S kuadrat plus, bukan. Berarti yang ini. Nah, apakah ini masuk? Mungkin saja. Karena apa? N itu kan angka. Jadi kalau N-nya ini 1, berarti kan S. Oh, nggak mungkin. Berarti yang ini aja. S kuadrat min 5 kuadrat. Hanya ada 2. Apakah ada lagi yang identik? Ini enggak, ini enggak, ini enggak. Oke. Berarti ada 2 identitas yang bisa digunakan, yaitu identitas ke-6 sama identitas ke-7. Oke, kita simpan. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyamakan menyamakan persamaan yang ada di sini. Benar. Persamaan yang ada di dalam kurung ini semua dengan ini. Ini sama ini. Gimana caranya? Oke, ternyata gini. Elemen 1 dalam kurung kita bisa memecah ini depannya. 3S dibagi tadi apa? S kuadrat min 5 kuadrat ditambah 10 per S kuadrat min 25. Oke. Nah, karena penjumlahan, maka inversnya bisa dipisah lagi. 3S dibagi S kuadrat min 5 kuadrat ditambah L min 1 dari 10 per S kuadrat min 25. Seperti ini. Nah, selanjutnya gimana? Apakah sudah sama? Di sini atasnya ada S. Berarti yang mungkin ini, yang depan ini. Gimana caranya? Apakah 3 ini boleh tak keluarkan? Boleh. Angka itu boleh dikeluarkan. 3 L min 1 S per
S kuadrat min 5 kuadrat. Oke, ini udah sama berarti. L min 1 dari S kuadrat min A kuadrat itu jadinya ini. Cos hiperbolik AT. Berarti yang pertama ini udah nggak masalah. Yang berikutnya, yang ini. Oh, di sini mensyaratkan A. Di sini juga A. Berarti A-nya berapa? Oh, maaf, ini harusnya udah 5 kuadrat. Oke, ini 5 kuadrat. Ini A, terus kemudian di bawahnya ini juga A. A-nya berarti 5 kan? Berarti di atas ini harus 5. Gimana caranya? 10 itu apa? 5 kali 2, bener? Berarti 2-nya boleh saya keluarkan. 2 L pangkat min 1, 5 dibagi S kuadrat min 5 kuadrat. Oke, yang ini tiganya kita tulis lagi. L inverse dari S per S kuadrat min 5 kuadrat itu sama dengan ini. Cos hiperbolik AT dengan A-nya tadi 5. Berarti di sini kita tulis cos hiperbolik 5T. Selanjutnya yang belakang ditambah 2 L inverse dari 5 per S kuadrat min 5 kuadrat yang atas ini. Sin hiperbolik 5T. Ini jawabannya. Berarti yang susah itu gimana cara kita menyamakan dengan tabel yang ada. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita nyantai saja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan. Mumpung belum sampai selesai. Suara saya terdengar kan? Terdengar. Oke, aman. Belum ada dengar Kak. Oke, sip, sip. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan langsung diajukan. Oke, yang nomor D. Nah, ini. Kita punya L inverse atau transformasi balik 6 min S kuadrat plus 4S plus 20. Nah, langkah pertama kita harus mencari penyebutnya. Pokok intinya yang pertama itu harus penyebutnya dulu. Ini ada S kuadrat plus 4S plus 20. Kira-kira bisa mirip yang mana di dalam tabel? Yang ini? Nggak mungkin. Yang ini juga nggak mungkin. Yang ini mungkin apa nggak? Hmm, mungkin identitas 9, 10, 11 sama 12. Oke, kita simpan. 9. Mana tadi? Mana sini? Oke. Berikutnya identitas ke 11 sama 12. Oke. Oke. Berikutnya, ini bedanya identitas 9 10 sama 11 12 itu di sini. Minus, ini plus sama plus. Berarti gimana caranya kita memodelkan penyebut ini menjadi kalau enggak ini, atau ini. Gini, ini ada S kuadrat plus 4S plus 20. Pertama gini, ini ada pengkuadratan S min A kuadrat. Berarti gimana caranya ini menjadi S min berapa dikuadratkan? Gimana cara memfaktorkannya? Gini, ini boleh seperti ini. S kuadrat plus 4S. Biar bisa dikuadratkan itu tambah berapa? Plus 4, plus 16. 20 kan 4 tambah 16. Nah, kalau ini dikuadratkan bisa apa enggak? Dia apa? S plus A kuadrat atau S min A kuadrat gitu. Difaktorkan. Kan bisa ya? S plus 2 dikuadratkan itu berapa?
S kuadrat plus 4S plus 4. Berarti yang ini semua udah tak ganti sama S plus 2 kuadrat. Sisanya ada 16. 16 itu apa? 4 dikuadratkan. Nah, ini udah mirip. Miripnya yang mana? Ini plus. Berarti miripnya 9 sama 10. Jadi kita coret identitas ke 11 sama 12. Nah, sekarang gini pertanyaannya. A-nya di sini berapa berarti? A-nya sama dengan min 2. Benar apa enggak? Di sini ada plus 2. Harusnya ini kan min A. Min 2. Hasilnya plus 2. Kemudian B-nya. B-nya sama dengan 4. Oke. Penyebutnya udah selesai. Berarti gimana caranya kita pakai identitas 9 sama 10 ini di persamaan yang D. Oke. Kita tulis ulang. Min 1. 6 min S dibagi dengan bawahnya itu kita ganti S plus 2 kuadrat plus 4 kuadrat. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat sekarang apa? Kalau di atas itu pembilang ya. Sekarang baru kita lihat pembilangnya. Pembilangnya ini S min A. Yang bawah ini B. B-nya tadi 4. eh, A-nya tadi min 2. Nah, ini adanya 6 min S. Berarti gimana caranya kita merubah ke S min A sama B ini? Kan bisa kayak gini. L min 1. Ini minusnya tak keluarkan. Berarti S min 6. Benar apa enggak? 6 min S itu sama kayak minus dalam kurung S min 6. Sama aja. Di sini tetap S plus 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Seperti ini. Nah, sekarang identitas pertama ini S min A. A-nya tadi min 2. Berarti S plus 2. Di atas ini harus S plus 2. Berarti kita rubah lagi. L min 1 dalam kurung minus S. Ini harus S plus 2. Berarti kalau tak tambah 2 harus tak kurangi 2. Boleh apa enggak seperti ini? Plus 2 min 2 berapa? 0 kan? Nggak masalah kan? Terus ini tetap min 6. Dibagi dengan S plus 2 kuadrat plus 4 kuadrat. Oke, dari sini kita bisa lanjutkan. Ini kita keluarkan menjadi gini. Minus S plus 2. Ini kita sendirikan. Yang kemudian yang terakhir ini minus min 2 min 6. Min 8. Dibagi dengan S plus 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Seperti ini. Nah, selanjutnya sama kayak tadi. Ini bisa kita pisah menjadi L pangkat min 1 minus S plus 2 dibagi dengan S plus 2 kuadrat plus 4 kuadrat. Kemudian yang berikutnya ini ada min-min hasilnya plus. Plus L pangkat min 1 8 dibagi dengan S plus 2 kuadrat plus 4 kuadrat. Oke, minus ini boleh kita keluarkan menjadi seperti ini. Minus L min 1 S plus 2 dibagi dengan S plus 2 kuadrat plus 4 kuadrat. Kemudian yang ini, bentar, yang ini dulu. Apakah ini udah sesuai dengan identitas yang ada? Ini ada S plus 2, S plus 2 kuadrat plus 4. Identitasnya tadi pakai yang atas ini. Bentar, kita pindahkan dulu. Nah, ini S plus 2. A-nya tadi kan min 2. Kan udah sama. Terus di sini S plus 2 kuadrat plus 4. Kan identitasnya udah sama kayak nomor 9. Berarti yang ini udah bisa. Berikutnya, yang bagian ini. Ini harus B. B tadi kita berapa? 4. Berarti kebanyakan caranya 8 ini harus jadi 4. Berarti kan 2 dikali 4. Berarti 2-nya boleh tak keluarkan. Plus 2. L min 1 dalam kurung. Ini 4 dibagi dengan S plus 2 kuadrat
ditambah 4 kuadrat. Seperti ini. Kan ini udah sama. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ini ada minusnya, jangan lupa. L inverse dari S plus 2 ini, hasilnya ini. Set. E pangkat AT, A-nya tadi berapa? A-nya tadi min 2, min 2T, cos BT, B-nya tadi 4, 4T. Oke, selanjutnya. Di sini ada ditambah 2, terus ini 4, S plus 2 kuadrat plus 4 kuadrat, hasilnya ini. E pangkat berapa tadi? Min 2T, sin 4T. Nah, kalau disederhanakan, kayak gini. E min 2T-nya tak keluarkan. E pangkat min 2T. Terus ini tak taruh depan. 2 sin 4T min cos 4T. Ini hasil akhirnya. Kira-kira aman? Atau bingung? Oke. Berarti intinya yang pertama harus dilihat itu penyebutnya. Berarti samakan penyebutnya dengan identitas yang ada. Berikutnya, kalian harus merubah pembilangnya biar sama kayak yang dimaksud pada identitas tabel awal tadi. Gitu intinya. Mudah, mudah, mudah kan? Mudah lah. Oke, tak lanjut. Kalau nggak ada yang tanya, tak lanjut. Ini, sekarang masuk ke persamaan diferensial. Ini, nanya, gimana? Langsung aja, nggak apa-apa. Dipotong aja, nggak apa-apa. Permisi Mas, mau tanya, Ya, kalau seandainya buat persamaan yang Laplace inverse itu kalau pakai parsi, partial fraction itu gimana ya Mas? aduh, itu gimana Soalnya itu? kemarin sama aku, Mas. Saya belum ngerti malah. Oh, memisahkan. Memisahkan kan? Iya, Oh, nanti contohnya ada mencari nanti. koefisien. Nanti ada. Nanti tak ajari apa salah satu trik yang bisa digunakan. Oke Mas. Maksudnya kayak gini kan. Misalkan kita punya eh misalkan ini S min 2 kuadrat dikali S min 3. Kemudian di sini ada 10. Nah, misalkan ini mau dirubah seperti ini. S min 2 kuadrat. Ini atasnya kita nggak tahu angka berapa. Ditambah kotak segitiga. S min 3. Nah, dipecah kayak gini. Itu kan maksudnya? Iya Mas. Ya. Nanti ada caranya. Soalnya kenapa kok harus dipisah ini? Eh, penyebut ini nggak ada di tabel. Kalian akan nyari kalau bentuknya kayak gitu nggak ada, pasti nggak ada. Makanya kita harus memecah menjadi dua. Ini suku pertama, ini suku kedua. Nah, yang jadi masalah ini kotak ini nanti angka berapa, sama segitiga ini angka berapa. Itu nanti ada caranya. Pakai eliminasi sama substitusi juga nanti. Oke, ada yang lain mau ditanyakan? Kalau nggak saya lanjut. Nanti untuk yang bertanya silahkan langsung di apa dipotong aja ya pembicaraan saya. Saya harus ada dokumentasi. Oke, ini sekarang. Ada yang soalnya kemarin seperti ini, kuis atau apalah itu? Mungkin soalnya siapa tadi kemarin? Bu siapa? Bu Masrurah kayaknya soalnya seperti ini. Tapi di sini angkanya kayaknya nol. Makanya mungkin saja soal itu ya mirip-mirip seperti ini. Tapi ini bukan lagi nol, ini bukan lagi 4. Itu jawabannya langsung beda. Berarti intinya kita harus tahu langkah-langkahnya, bukan apa penyelesaian pada soal ini. Soalnya salah diganti ini pun satu toh, hasilnya beda pasti. Oke, gimana cara ngerjakan ini?
Kita tulis ulang dulu. Y aksen ditambah 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan E pangkat min 2T. Nah, kalau kalian pakai Frobenius, kalian akan bermasalah di sini. Ada eksponensial pangkat min 2T. Itu yang susah. Makanya tidak disarankan kalau ada sin, cos, tangen, eksponensial, dan apa yang enggak linear lainnya. Jangan pakai Frobenius. Pasti nanti kalian kesusahan. Oke, langkah pertama untuk menyelesaikan solusinya atau solusi itu kayak gini loh. YT itu sama dengan apa sih sebenarnya yang ditanya? Kita punya Y aksen. Kalian kan ngerti kan Y aksen itu D kuadrat Y per DT kuadrat. Kalau Y aksen itu DY per DT gitu. Ini harusnya pakai dot ya kalau sebagai fungsi waktu. Tapi nggak apa-apa. Oke, langkah pertama yang wajib digunakan. Ini macet pen saya. Oke, langkah pertama yang bisa digunakan itu kita apa namakan transformasikan semua elemen. Berarti yang kiri ditransformasikan Laplace, yang kanan juga ditransformasikan. Misalkan kayak gini. Transformasikan Y aksen ditambah 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan transformasikan E min 2T. Berarti dalam fungsi S sekarang. Transformasi Laplace. Nah, kalau kayak gini kan sama kayak gini. L Y aksen ditambah 4L Y aksen ditambah 4LY sama dengan L E pangkat min 2T seperti ini. Nah, kemudian sama kayak tadi, LY aksen itu jadinya apa? Yang tadi kita udah saya suruh ngafalin yang ini. Nah, ini. Kalau ini mungkin saja dikasih pada soal, mungkin enggak. Tapi saya menebaknya enggak dikasih di soal sih. Kalau tabel tadi pasti dikasih. Kayak ini. Oke. LY aksen itu sama kayak S kuadrat Y besar dikurangi SY0 dikurangi Y0 aksen. Berarti LY aksen ini ya tinggal ganti. Langkahnya pertama itu yang pasti. Diganti ini. Berarti ada S kuadrat Y. Ini kayak kok kekecilan. Segini. Tapi nggak kelihatan soalnya. Segini apakah kelihatan kalian? Masih jelas? Kelihatan. Jelas, Mas. Nanti kalau kekecilan kabari aja ya. Oke. Transformasi Laplace dari Y aksen itu kayak ini. Kita tinggal ganti S kuadrat Y besar. Jangan lupa Y besar sama Y kecil beda. Y besar itu ini. Transformasinya dari Y kecil. Kalau Y kecil itu transformasi inverse dari Y besar. Oke, Y besar dikurangi S Y0 dikurangi Y0 aksen. Ini yang pertama. Berikutnya yang ini 4L Y aksen. Jadi kan 4-nya tetap 4. Terus ini L Y aksen itu ini. Ya kan? SY dikurangi Y0. Terus ditambah 4LY. LY ini apa? Ya Y besar. Bener kan? Yang ini. Coba lihat. L dari Y itu sama dengan Y besar. Ya sama. Berarti di sini Y besar. Sama dengan L dari E pangkat min 2T. Baru kita lihat di tabel. E pangkat min 2T kalau ditransformasikan. Hasilnya apa? E pangkat min 2T. Berarti ini. Jadinya ini. 1/S min A. Karena min 2 berarti 1/S plus 2. Nah, tadi 1/S plus 2. Oke, tabelnya tak taruh bawah dulu. Biar mudah kita. Taruh sini. Oke, nanti untuk yang apa? Yang nggak join di sini, mungkin tak kirimin link apa namanya?
Link tak tak apa namanya? Tak upload di YouTube aja nanti. Ada, enggak. Oke, seperti ini. Oke, S plus 2 bener kan? Pangkat min 2T kalau ditransformasikan hasilnya 1/S min A. Karena A-nya tadi min 2 maka S plus 2. Seperti ini. Selanjutnya gimana? Ini ada Y0. Y0 aksen. Ini Y0. Kita ganti sesuai yang ada di soal. Ini. Y ketika T0 itu sama kayak Y0. Nilainya 0. Berarti di sini sama dengan 0. Terus kemudian Y aksen 0 itu sama kayak 4. 4. Kemudian di sini Y0 sama dengan 0. Oke, udah. Berarti tinggal S kuadrat Y besar dikurangi 0 dikurangi 4. Ini 4 ditambah 4 Y besar. Ini 0 ditambah 4Y. Itu sama dengan 1/S plus 2. Nah, langkah selanjutnya, kalian harus mencari Y sama dengan apa gitu. Y besar itu sama dengan apa. Jadi langkahnya tadi pertama, tulis dulu. Kemudian transformasikan kedua suku. Yang kiri sama kanan ditransformasikan. Kemudian dimasukkan yang apa sesuai identitas yang ada. Selanjutnya, cari Y sama dengan apa. Dimasukkan Y0 dulu ya. Y0 sama Y aksen 0. Setelah dimasukkan Y aksen 0 sama Y0, baru cari Y ini sama dengan apa sih? Gitu. Oke, kalau seperti ini, berarti eh, ini yang ada Y-nya tetap tak taruh kiri. Berarti S kuadrat Y ditambah 4SY ditambah 4Y sama dengan 1/S plus 2 min 4. Jadinya plus 4. Oke. Selanjutnya, kita gabungkan yang ada Y-nya. Sa, Y dalam kurung S kuadrat plus 4S plus 4. Benar kan? Sama dengan 1/S plus 2 ditambah 4. Nah, gini. S kuadrat plus 4S plus 4 itu sama kayak S plus 2 dikuadratkan. Benar apa enggak? Y dalam kurung S plus 2 dikuadratkan. Ini berapa? S kuadrat plus 2S plus 2S plus 4S plus 4. Benar, sama aja. Sama dengan 1/S plus 2 plus 4. Berarti Y itu sama dengan 1/S plus 2 pangkat berapa ini? Ini ada S plus 2, terus ini ke bawah ada 2, berarti pangkat 3. Ditambah 4 per S plus 2 kuadrat. Oke, sampai sini mungkin kalian udah dapat nilai kalau dari rank 100 pasti nanti 50 dan 50 60 itu. Tinggal satu langkah lagi. Kira-kira bisa? Jadi tak ulangi lagi ya. Intinya kita yang pertama transformasikan kedua ruas. Habis itu kita pecah satu-satu. Ini, yang ini, yang ini sama yang ini. Kemudian kita transformasikan. Transformasi dari Y double aksen itu sama dengan ini. Itu nanti kalau nggak dikasih tahu ya ditulis saja. Kalau tabel nanti pasti dikasih tahu. Tapi kalau kalian boleh pakai kertas, kalau di UTS itu pakai aja. Kalau ngafalin ya meledak otak kita. Oke, selanjutnya setelah itu kan udah ketemu seperti ini nih. Kemudian ada Y0 aksen, ini Y0. Kita ganti sesuai yang ada di soal. Berarti di soal transformasi Laplace, persamaan diferensialnya pasti ada ini. Yang pertama ini, set Y0, Y aksen 0, sama persamaannya. Berarti ada 3 komponen. Kalau persamaan diferensial order 2 ya, Y double aksen. Kalau hanya Y aksen, pasti yang diketahui hanya ini aja. Ini sama persamaan ini. Oke, dari sini mungkin udah 75% malahan.
Tinggal apa satu step lagi yang mungkin agak susah. Ini ada Y besar sama dengan 1/S+2 pangkat 3 ditambah 4 per S+2 pangkat 2. Nah, Y ini apa sebenarnya? Y ini sama dengan apa? Transformasi Laplace dari Y sebagai fungsi T. Berarti kalau mau mencari YT itu sama kayak inverse dari transformasi Y itu. Berarti yang ini kita inversekan balik. Itu yang tadi kita transformasikan, setelah ketemu Y sama dengan kita balikkan lagi. Nah, kayak apa? Munyer-munyer kayak gitu. Jadinya setelah ketemu seperti ini, hasilnya YT sama dengan L inverse min 1 dari ini. 1/S+2 pangkat 3 ditambah 4/S+2 kuadrat. Oke, selanjutnya. Ini karena penjumlahan bisa kita apa namanya pisahkan. 1/S+2 pangkat 3 ditambah, oh maaf, ditambah L-1 dari 4/S+2 kuadrat. Nah, baru kita cari di tabel. Ini penyebutnya, pokok intinya kalau mau transformasi, pastikan penyebutnya dulu. Ini S+2 pangkat 3, ini S+2 kuadrat. Kita cari di tabel. Tabelnya yang manakah yang mirip sama itu? Yang mana? Itu tadi apa? S+2 pangkat 3. Berarti S+2 pangkatnya, ini kan pangkat 2 semua. Oh, yang ini. S min A pangkat N+1. Kan N itu sembarang nilai. Berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4. Oke, udah ketemu penyebutnya yang mirip. Persamaan ke-8. Oke, tak taruh sini. Oke, persamaan 8 ini ada eksponensial AT plus T pangkat N itu jadinya N faktorial S min A N+1. Ini. Jadinya kalau ditransformasikan balik hasilnya ini. Nah, di dalam soal ini, yang pertama, S+2 pangkat 3 berarti N-nya berapa? Ini untuk yang pertama, yang persamaan awal. N-nya itu adalah 2, benar? Ini pangkat 3, berarti kan 2+1. Oke, N-nya 2. Selanjutnya, A-nya berapa? A-nya sama dengan min 2. Kenapa kok min 2? Ini kan min A. Di sini plus 2. Berarti kan harusnya A-nya min 2. Oke, selanjutnya. Berarti kurang apa? Di sini N faktorial. Di sini hanya 1. Kan harusnya ada berapa? N-nya itu 2. Berarti di sini harusnya 2 faktorial. Gimana caranya kita memunculkan 2 di atas itu? Gini, boleh saya kalikan 2/2? 2/2 berapa? 1 kan? Nggak masalah. Dikali 1/S+2 pangkat 3. 2 faktorial kan sama kayak 2 kan sebenarnya. Makanya kita munculkan 2. Terus hasilnya gini. Kita fokus ke depan dulu ini. L-1. 2 ini tak taruh sini. Yang 2 berikutnya yang bawah ini tak taruh depan. Setengah. Berarti 2 per S+2 pangkat 3. Atau 2 ini sama kayak 2 faktorial sebenarnya. Kan sama aja. Oke, dari sini udah sama. Berarti kan N-nya 2, 2 faktorial. Dibagi dengan S plus 2, S min min 2, 2 plus 1. Sama kayak ini. Berarti ini udah mantap, udah bisa. Selanjutnya, yang belakang. Yang belakang itu persamaan kedua. N-nya berapa? N-nya 1. Ini kan kuadrat. Berarti yang pasti ini N+1. Berarti kan 1+1. Oke, A-nya berapa? A-nya sama dengan min 2. Sama. Di sini kan S plus 2. S min min 2. Nah, berarti karena N-nya 1, di atasnya ini ada N faktorial. Berarti harus 1 faktorial.
Nah, di sini punya 4. Berarti kan 4 boleh kita keluarkan. Ditambah 4 L min 1 dari 1 per S plus 2 kuadrat. Ini kan satu faktorial. Oke, ini kita tulis lagi. Ini udah bisa kita sederhanakan. S plus 2 kuadrat. Seperti ini. Nah, langkah terakhir. Saya pakai warna apa ya? Yang beda. Ini ada setengah. Kemudian L inverse dari 2 faktorial dibagi dengan S plus 2 pangkat 3. Seperti ini. 2 faktorial, ini 2 S-nya. Kemudian S min, ini min 2. Terus ini 2. Berarti kalau jadinya E pangkat AT. Eksponensial pangkat A-nya min 2. T. T pangkat N. N-nya berapa? 2. Oke, udah. Yang pertama. Yang berikutnya, ini 4. L min 1, 1 faktorial S plus 2 kuadrat. Berarti N-nya 1. E pangkat A-nya min 2 T. T pangkat 1. Berarti seperti ini. Nah, kalau dirubah, disederhanakan, hasilnya E pangkat min 2 T-nya tak keluarkan. Setengah T kuadrat ditambah 4T. Ini jawabannya. Ini solusi PD-nya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jawabannya berapa lembar ini kalau di kertas? 1 lembar cukup ini. Berarti langkah pertama merubah mentransformasikan kedua ruas. Selanjutnya memasukkan Y0 sama Y aksen 0. Selanjutnya cari Y besar sama dengan apa? Itu udah setengah jalan, 50%. Berikutnya kita inverskan balik Y besar ini tadi. Nah, mungkin langkah ini yang sedikit harus matematikanya harus dongkrak ke atas itu. Bagaimana caranya kita memodelkan sebuah persamaan menjadi yang sama kayak di tabel. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak saya lanjut. Nanti untuk pembahasan saya udah selesai pembahasan ini. Tinggal Tinggal distribusikan ke kalian. Hmm, ada yang mau ditanyakan? Aman, Mas. Oke, mantap. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung berbicara aja. Oke, selanjutnya ini waktunya masih panjang, aman lah. Kita cuma 3-4 soal aja. Oke, selanjutnya ini diketahui persamaan diferensial Y double aksen ditambah 16Y sama dengan 8 cos 4T. Tentukan solusi persamaan diferensial di atas dengan transformasi Laplace. Oke, kita punya persamaan. Jangan pakai hijau. Hijau itu terlalu nggak kelihatan. Kita pakai hitam. Y aksen ditambah 16Y ditambah sama dengan 8 cos 4T. Oke, ini bisa di zoom lagi apa enggak? Ini. Oke. Terus kemudian diketahui Y0-nya sama dengan 0. Y aksen 0 sama dengan 0. Itu yang ini. Oke. Yang angka pertama itu kita transformasikan masing-masing. Jadi sama kayak ini. Sebenarnya gini. Oke, kita runtut dulu aja. Y aksen ditambah 16Y. Ini transformasi berikutnya 8 cos 4T. Kemudian kita transformasikan masing-masing. Kita pecah bisa kayak gini. E ditambah L sebenarnya gini, 16Y. Kan gini. Tapi 16-nya boleh kita keluarkan langsung. Berarti untuk menghemat kertas.
Harusnya gini, 16 LY sama dengan 8 ini boleh kita keluarkan. 8L cos 4T. Seperti ini. Angka berikutnya, LY double aksen. Itu apa jadinya tadi? Saya nggak hafal ini. LY double aksen sama dengan S kuadrat Y besar dikurangi SY0 dikurangi Y0 aksen. Ini berarti yang ini jadinya S kuadrat Y besar dikurangi apa tadi saya lupa. SY0 dikurangi Y0 aksen. Oke, polanya seperti itu berarti. S Y0 dikurangi Y0 aksen. Berarti polanya itu S kuadrat min S min 1. Terus kemudian ini ditambah 16 LY. 16 LY jadinya apa? Ya Y besar. Y kalau ditransformasikan ya jadinya Y besar. Itu akan sama dengan 8 cos 4T. Kalau ditransformasikan apa? Cos 4T. Ini. Cos AT. Kalau ditransformasikan hasilnya S per S kuadrat plus A kuadrat. Ini kita screenshotkan dulu. Taruh sini. Set. Oke. Cos AT itu kalau ditransformasikan menjadi S kuadrat plus A. Berarti, ini kok di tempat ini. Oke. Cos 4T jadinya menjadi S dibagi dengan S kuadrat plus 4 kuadrat. Oke, ini kita hapus dulu. Oke. Selanjutnya, kita masukkan Y0 sama Y aksen 0. Yang ini berapa? Yang ini 0. Yang ini juga 0. Jadinya tinggal S kuadrat Y besar ditambah 16Y sama dengan 8 S per S kuadrat plus 4 kuadrat. Selanjutnya, kita pisahkan. Kita cari S kuadrat sama dengan apa? Berarti di sini ada Y dalam kurung S kuadrat plus 16 sama dengan 8 S per S kuadrat plus 4 kuadrat. Seperti ini. S kuadrat plus 16. Apakah ada yang identik dengan ini? Ya, S kuadrat plus 4 kuadrat. 4 kuadrat kan 16. Berarti kita bisa nulis Y S kuadrat plus 4 kuadrat. Sama dengan 8 S per S kuadrat plus 4 kuadrat. Kalau kita pindah ruas, Y itu akan sama dengan 8 S S kuadrat plus 4 kuadrat pangkat 2. Ini udah setengah jalan. Berarti dapat 50% kalian dapat Y sama dengan itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman kira-kira? Aduh, aman kira-kira? Aman, Mas. Oke, kita lanjut. Lanjutannya, ini Y besar. Yang ditanya itu solusi persamaan diferensial. Pasti yang ditanya itu YT, Y kecil. Nah, tadi kita punya Y besar itu sama kayak transformasi dari Y. Berarti Y kecil sama dengan transformasi balik dari Y besar. Ini bisa digunakan. Nah, berarti kita udah tahu Y besarnya. Berarti YT, Y kecil T, itu sama kayak transformasi balik dari Y besar. Y besar itu ini. 8 S per S kuadrat plus 4 kuadrat dikuadratkan. Oke, 8 boleh tak keluarkan? Boleh. 8. Oh, bentar. Kita cari dulu apa di tabel itu yang sama yang mana. Ingat, yang pertama harus diketahui itu yang bawah ini.
S kuadrat plus 4 kuadrat. Terus kemudian dikuadratkan. Cari yang mirip seperti itu. S kuadrat plus A kuadrat dikuadratkan. Gimana ini? Ini mirip. Ada dua. 13 sama 14. S kuadrat plus A kuadrat dikuadratkan. Kan tadi S kuadrat plus 4 kuadrat dikuadratkan. Oke, berarti kita ambil ini. Mana tadi? Oke, set. Taruh sini. Oke, atasnya ada S. Berarti apakah mungkin seperti ini? Di atasnya ini nggak ada penjumlahan sama pengurangan. Berarti yang pasti bentuknya ini 2AS. A-nya berapa? A-nya ini. A di sini 4. Berarti A-nya 4. Berarti 2 dikali 4 dikali S. Nah, 2 kali 4 kan sama kayak 8. Berarti kita bisa nulis elemen 1. 8 itu 2 dikali 4 dikali S. S kuadrat plus 4 kuadrat dikuadratkan. Nah, ini sama udah. Berarti Wish. Berarti dari sini mana ini? Dari sini balik ke sini. Jadinya inverse-nya adalah A-nya 4. A-nya ini 4. Ini 4 kan A-nya. Jadinya adalah T sin 4T. Ini jawabannya. Oke, mudah kan? Mudah. Pasti mudah. Pokok yakin dulu. Semua itu akan mudah ketika kita yakin. Kalau nggak yakin, ya tetap susah. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mau menunjukkan hasil plotnya ya. Yang tadi kan persamaannya mana? Ini ada E-2T, yang ini yang pertama. Yang kedua kalau ini T sin 4T. Kalau diplot nanti hasilnya kayak apa? Mungkin ini boleh difoto atau dia screenshot terserah. Nanti pembahasannya tetap ada. Ini sekarang saya tunjukkan hasil plottingnya. Mana ini? Tak carikan di mana tadi. Oke, ini kelihatan. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, yang pertama, solusi pertama tadi kita peroleh ini. Eksponensial pangkat min 2T dikali setengah T kuadrat ditambah 4 kali T. Nah, kalau digambar seperti ini. Dan ini maksudnya saya nunjukkan hasilnya aja. Nggak mungkin kalian suruh ngeplot ini di kertas. Nggak mungkin. Nanti kalau ada kayak gitu, laporkan. Oke, kemudian yang kedua. T dikali sin 4T. Hasilnya seperti ini. Kalau diplot seperti ini. Oke, kita coba misalkan T-nya 100 maksimalnya. Nah, pertanyaannya T ini kan waktu. Adakah T negatif? Tidak ada. Makanya saya ngeplotnya dari 0. T itu nggak ada waktu itu mundur. Pasti waktu itu maju. Ya, ini tak coba. Ketika, nah ini. Berarti semakin ke atas, dia semakin besar amplitudenya. Oke, kita lanjut ke soal tadi. Nah, tadi. Oke, kira-kira udah paham atau udah lelah? Ini masih satu soal lagi. Soal yang mungkin ditanya siapa Mas tadi? Mas siapa tadi? Pemecahan sebuah persamaan itu. Oke, tak lanjut ya. Terakhir ini. Oke, kita punya persamaan seperti ini. Oke, persamaannya mana? Di double aksen ditambah Y sama dengan 5 sin hiperbolik dari 2T. Terus kemudian diketahui Y0-nya sama dengan 0, Y aksennya sama dengan 2.
Terus kemudian ditanya solusinya. Yang pasti kalau solusi itu YT itu sama dengan apa? Gitu. Langkah pertama, tulis ulang dulu. Pokok kalau kalian udah bingung, tulis ulang dulu. Nantilah ketemu. Kemudian langkah berikutnya, kita transformasikan kedua ruas. Yang kiri sama kanan kita transformasikan. Berarti ada L dari Y double aksen ditambah LY sama dengan L 5 sin hiperbolik 2T. Nah, LY double aksen hasilnya apa tadi? Yang ini kalau dirubah hasilnya S kuadrat Y besar dikurangi S Y0 dikurangi Y0 aksen. Apakah benar? Benar tadi. Nah, ini S kuadrat Y besar dikurangi S Y0 dikurangi Y0 aksen. Oke. Selanjutnya LY. Nah, Y kalau ditransformasikan ya Y besar tambah Y besar. Sama dengan ini 5-nya tak keluarkan berarti L dari sin hiperbolik 2T. Transformasi dari sin hiperbolik 2T di tabel itu sin hiperbolik AT. Ini kita taruh bawah dulu. Taruh sini. Oke, kelihatan. Sin hiperbolik AT berarti A-nya 2, hasilnya ini. Berarti 5 dikali A-nya 2 dibagi dengan S kuadrat min 2 kuadrat. Oke, langkah berikutnya. Masukkan Y0-nya berapa? Y0-nya 0. Y aksen 0-nya 2. Berarti tinggal S kuadrat Y dikurangi 0 dikurangi 2 ditambah Y sama dengan 5 kali 2, 10 dibagi dengan S kuadrat min 2 kuadrat. Oke, aman kira-kira dari sini? Aman lah. Kemudian, yang ada Y-nya taruh kiri, yang nggak ada Y-nya taruh kanan. Berarti S kuadrat Y besar ditambah Y sama dengan 10 per S kuadrat min 2 kuadrat tambah 2. Oke. Selanjutnya, Y-nya kita keluarkan. Y besar sama dengan S kuadrat plus 1. Oke, lanjut. Sama dengan 10 per S kuadrat min 2 kuadrat ditambah 2. Seperti ini. Kalau dilanjut, nanti akan ketemu Y itu sama dengan 10 dibagi dengan S kuadrat min 2 kuadrat. Selanjutnya ada ini, S kuadrat plus 1. Kemudian yang berikutnya ada 2 dibagi S kuadrat plus 1. Nah, ini yang ditanyakan teman kalian tadi. Di sini ada S kuadrat min 2 kuadrat. Kemudian dikali S kuadrat plus 1. Apakah ada tabel yang angka bawahnya itu S seperti ini? Pasti nggak ada. Kalau ini ada, ini kan S kuadrat plus 1 kuadrat. Kita cari. S kuadrat, ini S kuadrat plus 1 kuadrat kan bisa. Yang ini S kuadrat plus 1 kuadrat kan bisa. Yang nggak bisa, itu yang ini. Ada S kuadrat min 2 kuadrat, S kuadrat plus 1. Itu nggak ada, pasti nggak ada. Nah, langkah yang bisa digunakan, itu kita memecah. Apa namanya tadi, Mas? Saya nggak ngerti namanya malah. Istilahnya apa? Tadi siapa sih? Apa aku udah hilang orangnya? Pokok pemisahan variabel ya intinya. Kayak gini, ini kan 10 dibagi dengan S kuadrat min 2 kuadrat, S kuadrat plus 1. Nah, ini kita bisa mecah seperti ini. Berarti ada kotak di atas ini. Per S kuadrat min 2 kuadrat. Kemudian ditambah, ini ada segitiga, kita nggak tahu angkanya berapa. S kuadrat plus 1. Seperti ini. Jadi, kita pecah jadi dua bagian. Pertama ada unsur yang pertama ini. Ini. Kemudian ada unsur yang kedua. Kedua yang ini. Kan? Oke.
Biasanya ini S plus 1, kemudian yang depan tadi ini. Oke. Nah, pertanyaannya, kotak sama segitiga ini angka berapa ataukah persamaan apa? Oke, clue-nya gini. Ini mungkin apakah diajarkan sama dosen atau enggak tahu saya. Pertama gini, ini kan S kuadrat. Berarti permisalan di atasnya itu gini, AS plus B. Berarti kalau S kuadrat atasnya ini seminimalnya ada S pangkat 1. Berarti kalau S kuadrat atasnya S pangkat 1. A ini apa? Angka, terserah. B ini apa? Juga angka, terserah. Kemudian kalau ini juga S kuadrat, berarti atasnya ini juga harus CS plus D. Kita nggak tahu apa C, D, A sama B ini berapa nggak tahu. Nah, untuk tambahan, ini kalau di bawahnya S plus 1, berarti atasnya berapa? S pangkat 0, berarti ya konstanta. A, gitu aja, nggak ada S-nya. Kalau S pangkat 3 plus 1, atasnya gimana? Ini kan pangkat 3, berarti atasnya seminimalnya harus pangkat 2. Berarti AS kuadrat ditambah BS plus C. Nah, gini. Ini cara permisalannya. Apakah nanti A-nya 0? Ya nanti urusan akhir. Kita sekarang belum tahu. Kalau A-nya bawahnya itu pangkat 100, misalkan nih, nggak mungkin sih sebenarnya. S pangkat 100, atasnya ya S pangkat 99, di A S pangkat 99 ditambah seterusnya kayak gitu. Nah ini. Oke, dari sini aman kira-kira? Kalau nggak ada yang berbicara, tak anggap aman. Oke, selanjutnya gimana? Kita nyari A, B, C, sama D. Oke, kita kalikan silang aja. Apa kita samakan menyebutnya lagi? S kuadrat min 2 kuadrat. S kuadrat plus 1. Nah ini kalau pengen ditambah kan harus penyebutnya harus sama kan? Jadi S kuadrat min 2 kuadrat. Saya kalikan dengan S kuadrat plus 1. Berarti atasnya juga S kuadrat plus 1. Di depannya ada AS plus B. Kemudian yang sini berarti CS plus D. Saya kalikan dengan S kuadrat min 2 kuadrat. Dibagi dengan S kuadrat min 2 kuadrat. S kuadrat plus 1 kuadrat. Itu. Oke, selanjutnya gimana? Ini ada 10 per, karena kebiasaan saya itu males nulis. Yang ini tak buat persegi panjang. Berarti S kuadrat min 2 kuadrat dikalikan S kuadrat plus 1 itu sama kayak persegi panjang kayak gitu. Ini sama dengan ini bawahnya persegi panjang lagi. Ini juga persegi panjang lagi. Atasnya sekarang. Yang jadi masalah itu atasnya. AS kali S kuadrat jadinya AS pangkat 3. Kemudian AS kali 1 berarti AS. Kemudian BS kuadrat. Kemudian B. Perkalian silang kayak gitu. Selanjutnya ini ada CS pangkat 3 ditambah min min 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 CS. Terus kemudian ini plus DS kuadrat min 2 kuadrat itu 4 min 4D. Oke. Nah, sekarang ini udah sama, ini udah sama, ini udah sama. Bisa kita coret. Tinggal atasnya saja. Berarti kan 10 itu sama dengan AS pangkat 3 ditambah AS ditambah BS kuadrat ditambah B ditambah yang ini. CS pangkat 3 dikurangi 4CS ditambah DS kuadrat min 4D. Selanjutnya, kita minum dulu. Bentar, bentar ya. Kalau nggak minum nanti pusing nanti. Oke, selanjutnya kita apa? Gandengkan yang pangkatnya sama. Berarti S pangkat 3 sama S pangkat 3. Yang ini, yang ini. Berarti kalau digandengkan hasilnya A plus
C S pangkat 3. Oke, kemudian S kuadrat ditambah B plus D S kuadrat, kemudian yang S AS min 4CS, berarti A min 4C kali S, kemudian yang terakhir ditambah B min 4D ini sama dengan 10. Oke, selanjutnya masih panjang. Ini S pangkat 3. Di sini apakah ada S pangkat 3? Enggak ada. Berarti sama kayak depannya ini 0. Bener kan? Ini kan S pangkat 3, depannya 0. Sebenarnya gini. Tapi kan nggak ditulis karena 0 kali S pangkat 3 tetap 0. Berarti sama kayak A ditambah C itu sama dengan 0. Nah, intinya pertama ini. Kemudian ini S kuadrat. Di sini kan sama kayak plus 0 S kuadrat. Berarti B ditambah D sama dengan 0. Selanjutnya yang ini S sama. A min 4C sama dengan 0. Kemudian ini. Kalau ini nggak 0 karena di sini ada 10. Ini kan nggak ada S-nya. Berarti B min 4D sama dengan 10. Oke. Oke, dari sini aman kira-kira? Oke. Mungkin yang agak susah itu nomor 4. Biasanya soal yang terakhir itu soal yang susah-susah. Soal awalnya dibuat mudah, akhirnya susah-susah. Oke, sekarang cari A, B, C sama D. Pakai substitusi sama eliminasi. Oke, sekarang cari C dulu. Yang ini sama ini. Kalau dieliminasi A-nya kan jadinya A plus C sama dengan 0. A min 4C sama dengan 0. Kalau dikurangi 5C sama dengan 0. Berarti C sama dengan 0. Kalau C-nya udah ketemu 0, A-nya sama dengan A plus 0 sama dengan 0. Berarti A-nya juga 0. Selanjutnya cari B atau D. Yang ini sama ini. Oke. B plus D sama dengan 0. B min 4D sama dengan 0. Kalau dikurangi, kok 0 sih? 10. Ini 10 ya. Ini 10. Berarti min plus 5D sama dengan min 10. Berarti D-nya itu sama dengan min 10 bagi 5, min 2. Kalau D-nya udah ketemu, berarti B-nya B min 2 sama dengan 0. B sama dengan 2. Oke, udah ketemu. Jadi, persamaan ini, tak taruh bawah. Persamaan ini, A-nya ketemu 0, B-nya ketemu 2, C-nya ketemu 0, D-nya ketemu min 2. Berarti sama dengan, bentar, masih ngebug. Kayak gini kalau apa laptopnya minta ganti. Bentar. Atau orangnya yang minta ganti ini. Hari ini belum bisa nulis. Bentar ya. Bug kita nggak bisa pindah ke pulpen ini. Oke, ya. Ini tak keluarkan dulu, nanti masuk lagi. Oke, udah bisa. Oke, kita lanjut. Oke, berarti A-nya udah ketemu, B-nya tadi 2, D-nya min 2, berarti hasilnya sama dengan di sini 2, karena A-nya 0, S kuadrat min 2 kuadrat, ditambah sama min 2, berarti minus ya. Min
2 S kuadrat plus 1. Berarti 10 per S kuadrat min 2 kuadrat dikali S kuadrat plus 1 itu sama kayak ini. Ya sama ini. Tinggal dimasukkan ke persamaan yang sebelumnya. Yang ini. Mana tadi? Ini kah? Oke. Ini. Loh, min 2 ini kok ikut kenapa? Oke. Yang depan ini sama kayak yang kita cari tadi. Berarti kita tuliskan Y besar sama dengan 2 per S kuadrat min 2 kuadrat dikurangi 2 per S kuadrat plus 1 ditambah 2 per S kuadrat plus 1. Ada sesuatu yang mempermudah kita. Ini. Ini sama kayak ini. Bedanya positif negatif. Berarti ketika kita punya misalkan ini sebuah apel, kemudian kita kurangi sama apel. Hasilnya kan 0. Berarti tinggal depannya saja. Berarti tinggal 2 per S kuadrat min 2 kuadrat ini. Nah, kalau kelihatan seperti ini, kan sebenarnya tadi caranya panjang, panjang banget. Tapi hasilnya semakin dikit, itu ada indikasi jawaban kita benar. Berarti sebuah soal itu kebanyakan didesain semakin apa? Semakin menunjukkan ke hasil akhir semakin sedikit jawabannya. Kalau semakin susah, biasanya ada kesalahan di kitanya. Kayak gitu. Berarti kan ini semakin mudah. Tadi persamaannya panjang, sekarang ternyata tinggal ini. Oke. Nah, berarti kalau mau mencari YT, oke, ketika kita mencari YT, itu sama kayak kan L inverse dari Y besar. Berarti L inverse dari 2 dibagi dengan S kuadrat min 2 kuadrat. Seperti ini kan. Oke, baru kita cari di tabel. S kuadrat min 2 kuadrat. Yang pasti itu harus cari penyebutnya yang sama. S kuadrat min 2 kuadrat. Oke, mana? Mana tadi apa? S kuadrat min 2 kuadrat. Ini plus. Berarti bukan. Ini. S kuadrat min A kuadrat. Berarti kan hanya 2. Berarti di 6 sama 7. Kita masukkan ke sini. Ini. Ini S kuadrat min 2 kuadrat. Udah sama. S kuadrat min A kuadrat. Atasnya sekarang. Ini atasnya S, ini atasnya A. A-nya tadi berapa? A-nya tadi 2. Berarti di sini 2. Udah sama ternyata yang ini. 2 kuadrat dibagi dengan S kuadrat min 2 kuadrat. Berarti sama kayak sinus hiperbolik 2T. Ini jawabannya. Oke, kira-kira mudah atau mudahan bisa? Mudah lah ya. Mudah. Easy lah, easy, easy. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri, soalnya ini udah selesai. Ayo, ditanyakan, silakan. Sembari saya carikan link apa? Presensi. Ini link presensinya tak taruh mana ya? Tak taruh di chat aja. Terus sembari kalau ada pertanyaan silakan diisi link presensinya. Jadi di situ ada yang hari Selasa ngisinya di hari Selasa, yang Kamis ngisinya Kamis. Terus kemudian yang mungkin ada mahasiswa lain yang apa dari mungkin teknik geofisika mungkin nanti absensinya juga di situ. Semuanya absen. Kalau nggak absen nanti dimarahi saya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau diplot, saya ini tak tunjukkan. Sin hiperbolik 2T, kalau diplot itu gimana sebenarnya?
hiperbolik. Si stop share screen. Kita masuk ke ini. Nah, hiperbolik itu kayak ini. Berarti dia itu semakin ke kanan, T-nya itu semakin besar. Tak coba plot di waktu T 100. Nah, ini. Dia itu semakin ke atas. Nah, kalau mulainya dari negatif, ini misalkan ada waktu negatif ya, -100. Nah, bentuknya hiperbolik itu seperti ini. Karena nggak ada T itu dari 0 ke bawah atau minus, berarti kita ngeplotnya dari 0. Ini mungkin sedikit mengulas ya. Codingan seperti ini itu codingan apa yang dasarnya aja. Yang pertama kita eh, apa modul. Kalau modul itu kayak kayak kalian punya buku. Kalau ada buku kan apa suruh baca langsung kan udah jadi. Itu kayak modul. Nampai itu kayak kita membuat sebuah data list. Kemudian kalau ini matplotlib ini untuk ngeplot ini. Nah, kemudian di sini ada T itu kan waktu. Nah, cara menuliskannya, membuat waktu itu misalkan ini. Ini kan dari 0 menuju ke T 100. Dengan banyaknya titik itu 1000. Berarti dari 0 ke 100 itu ada 1000 titik. Kalau apa di apa namanya? Dilihat titiknya itu nih. Nah, ini. Panjang sekali. Kita pakai ini 100 saja, yang ini 10. Berarti dari waktu 0 sampai waktu 10 banyaknya titik itu 100. Berarti ini titiknya. Pertama 0, kemudian 0,1, 0,2 sampai yang akhirnya itu 10. Itu itu sebenarnya NP linspace itu sebenarnya itu. Nanti kita membuat data waktunya. Kalau misalkan mau gini 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan tinggal gini. Dari 0 ke 10 kan ada 11 data. Nanti eh, ini tak printkan dulu. Nah ini berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti T-nya kita pakai 0, 1, 2, seterusnya. Kemudian Y ini sini berbolik 2T. Berarti T yang tadi kita dimasukkan sini. Kalau T-nya 0 ya berarti sini berbolik dari 0. Kemudian kalau T-nya 1 berarti sini berbolik 2 kali 1. T-nya 2 sini berbolik 2 kali 2. Sampai seterusnya. Nah, kenapa ini? Kok meleot seperti ini? Ya karena data kita itu kecil. Kalau data kita besar, nah, nanti hasilnya akan bagus seperti ini. Oke, itu cuma pengantar saja. Biar salah satu apa? Nanti di kalian itu ada praktikum fisika komputasi, wajib itu. Setidaknya kalian bisa apa? Ngeplot gambar itu udah bagus. Kalau yang bukan anak apa? Komputasi, biasanya itu yang bisa itu paling banyak komputasi sama apa namanya? Instrumentasi biasanya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Nggak ada kah? Atau udah capek semua? Mulai dari sini, Aman. yang ini aman semua. Oke, 100 berarti nanti. Ini apa UTS-nya? Pasti ini. Oke, nah intinya ini aja. Yang pertama kita tuh tabel. Tapi mungkin saja tabel itu dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu ya kalian nulis tabel. Alah, dari 1 sampai 14 ini yang paling kepakai itu. Kemudian ada ini transformasi Laplace pada persamaan diferensial. Yang dua ini. Mana tadi pulpen? Dua ini. Nah ini sama ini. Itu dihafalkan. Ya udah itu aja. Modalnya itu aja. Selebihnya matematisnya tadi.
Mungkin segitu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Untuk yang belum presensi, silahkan presensi dulu. Saya tunggu 1 menit sambil saya ngoceh-ngoceh nggak jelas ini. Untuk nanti temannya kalau mau apa rekordan Zoom ini nanti saya upload di YouTube aja ya. Kalau di Drive nanti nggak apa nggak terurus. Bentar.